Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani, bapak-bapak sedang jemaah subuh salat rayyan, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semuanya, terutama di bulan yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan, bulan Zulhijjah, di mana Allah telah tetapkan dan Allah telah gariskan bahwasanya di bulan ini terkumpul semua amalan, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa mengoptimalkan bulan ini dengan penuh khusyuk dan melaksanakan segala perintahnya. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, anak-anak dan cucu keturunan beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi hingga hari akhir nanti. Sebagaimana dengan tema kita, insyaallah pada subuh hari Ahad ini, tanggal 25 Dzulhijjah, 25 Dzulhijjah atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2020. Tema yang akan kita angkat yaitu Dzulhijjah dan sunnah-sunnah yang terlupakan. Kenapa ini tema ini yang kita angkat? Karena tidak lama, beberapa hari lagi kita akan, atau kita sudah berada di hari-hari penting, hari-hari istimewa yang telah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan surah Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Dan selain Allah itu adalah makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk. Dan makhluk itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya yang diciptakan. Jadi selain Allah itu adalah ciptaan Allah, Rabbul Izzati Dzul Jalali wal Ikram. Dia menciptakan manusia, menciptakan jin, malaikat, dan juga menciptakan tempat-tempat di permukaan bumi ini, dan juga menciptakan waktu, zaman. Wa yakhtar, dan dia juga yang Allah juga yang mengistimewakan dari ciptaan Allah tersebut. Manusia Allah ciptakan dari tanah, adanya ada Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian dari dua orang ini lahirlah keturunan-keturunan sampai dengan manusia terakhir nanti. Dan Allah pilih dari manusia ini
atau anak cucu keturunan Adam ini Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya Allah memilihnya karena ada hikmahnya. Allah ciptakan langit, 7 langit bumi dan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan kita tidak tahu seberapa luasnya langit pertama dan lapisan bumi pertama, nggak tahu. Belum lagi yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Dan Allah tetapkan di bumi itu tempat yang Allah jadikan tempat yang istimewa, yaitu apa Pak? Tempat yang paling istimewa di bumi, masjid, rumahnya Allah. Di Masjid Ar-Rayyan, kalau di Indonesia namanya musola. Jadi musola itu hanya istilah di Indonesia saja, Pak. Kalau di Timur Tengah saja nggak ada namanya musola. Musola itu tanah lapang. Dimanapun tempatnya, sebesar apapun atau sekecil apapun masjidnya, itu adalah rumah Allah. Dan rumah Allah itu adalah tempat yang paling dimuliakan. Dan di antara masjid-masjid Allah di permukaan bumi ini ada 2 tempat, ada 2 masjid yang paling mulia. Apa itu? Masjidil Haram di kota suci Mekah dengan Masjidun Nabawi di kota Madinah. Waktu juga demikian. Allah ciptakan waktu atau masa ini. Allah SWT berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Bulan apa saja, Pak? Bulan apa saja? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Tapi sebagian umat Islam nggak tahu dengan bulan itu. Tahunya bulan Januari, Februari, Maret. Sekarang bulan apa? Oh, tapi semuanya tahu kalau bulan ini bulan Hijjah, karena sebentar lagi mau Lebaran. Tapi kalau udah masuk bulan Safar, Rajab, Sya'ban itu nggak tahu. Tanggal berapa sekarang? Ya tanggal 26 Hijriahnya. Padahal Januari nggak masuk dalam Al-Quran. Ya, April nggak ada dalam hadis Nabi, nggak ada. Itu semuanya, itu sejarahnya orang-orang apa namanya Nasrani, karena memperingati kelahiran Nabi Musa. Makanya 2020 ya kan? Masehi, Pak. Dan kelahiran Nabi Musa ini itu masih berbeda pendapat. Orang-orang Nasrani itu berbeda pendapat. Apa lahirnya itu pada musim panas atau musim dingin? Makanya ada namanya Sinterklas di sana. Padahal di tempat Nabi Isa itu dia gurun pasir. Nggak ada salju di Eropa sana. Nah itulah bagaimana Allah menciptakan waktu-waktu dan masa bahwasanya ada 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan ini Allah istimewakan 1 bulan. Bulan apa itu, Pak? Bulan Ramadan. Alal itlaq. Tidak ada lagi bulan yang paling mulia kecuali bulan Ramadan. Bulan yang termulia. Kenapa? Karena ada 10 malam di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Dan satu malam dari 10 malam terakhir ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Namun jangan lupa ada lagi bulan yang juga dahsyat juga, tidak kalah pentingnya dengan bulan Ramadan ini.
boleh dibilang nomor 2-nya lah. Dan ini yang sering dilupakan dan bahkan kita lalai, di mana kita lebih semangat fokus untuk menghidupkan bulan Ramadan. Dan insya Allah hadisnya kita hafal semuanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang dengan bantuan para khatib, para ceramah, jazakumullah khairan, masjid, musola yang tadinya jamaahnya cuma 2 orang Pak, ya, imam sama makmumnya saja. Tapi kalau udah masuk malam tarawih pertama membludak, nggak cukup. Orang tadinya pelit sedekah, masuk bulan Ramadan rajin tiap malam sedekah. Dan bahkan sebagian kaum ummahat, ibu-ibu, para wanita yang tadinya nggak berjilbab di bulan Ramadan tutup auratnya. Itu indahnya bulan Ramadan, sehingga Ustaz Arman rahimahullah itu membuat judul ceramahnya Bersemilah Bulan Ramadan. Sampai 10 hari terakhir justru semakin semangat orang melakukan ibadah, bahkan i'tikaf. Tapi setelah masuk bulan Syawal, seakan-akan Ramadan itu nggak ada bekasnya, Pak. Ya seperti itu kondisinya. Terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lewat seperti tidak ada lagi kesempatan. Seakan-akan tidak ada lagi bulan yang mulia selain bulan Ramadan ini. Padahal di dalam hadis riwayat Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yanqusan." Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang pahalanya. Syahrul Idin, yang mana kedua bulan ini di dalamnya itu ada hari lebaran. Syahrul Ramadan wa Dzulhijjah yang ada kita pada saat ini. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah ini terkumpul semua amalan, berbagai macam amalan. Rukun Islam itu Pak dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, 5-5-nya. Apa saja rukun Islam? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya bisa dilaksanakan di bulan ini. Di luar itu nggak bisa. Kenapa? Terutama bulan haji, pelaksanaan haji. Karena haji itu waktunya ditentukan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang ditentukan. Apa saja bulannya? Ada yang tahu? Pak Haji Abu Bakar sudah pernah. Dimulai dari bulan apa? Sebelumnya Dzulqa'dah sudah dimulai. Dzulqa'dah sudah dimulai. Ya. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sampai tanggal berapa, Pak? Pelaksanaan ibadah haji sampai tanggal 10. Jadi ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah itu hanya mengambil 10 hari di awal saja. Dan juga lebih mengerucut lagi 10 hari terakhir, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang terbaik di antara hari-hari yang ada. Maksudnya siang yang terbaik. Kalau Ramadan malam terbaik. Kalau bulan Dzulhijjah 10 hari 10 siang awal Dzulhijjah adalah 10 siang terbaik. Kalau kita ada hari, kalau hitungan Kabisat itu 365. Ini 10 hari ini 10 siang yang terbaik. Kenapa? Karena ada satu hari yang Allah istimewakan, yaitu hari apa Pak? Yaumun Nahar, pada tanggal yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Jadi kalau ada malam Lailatul Qadar, ya, ada namanya Yaumun Nahr. Malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Kalau Yaumun Nahr itu di tanggal 10 Zulhijjah. Dan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari tambahan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa diberikan kitab Taurat, Allah menjanjikan wa wa'adana Musa salasin. Kami janjikan kepada Musa untuk diturunkan 30 Taurat itu dalam 30 hari. Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan, itu dapat mendapatkan wahyu agar untuk mendapatkan Taurat ini dia pergi ke Bukit Tursina. Kemudian menitipkan kaumnya kepada saudaranya yaitu Harun. Kemudian setelah 30 hari Nabi Musa itu kalau mau pulang rasanya berat, pengen lama-lama. Fa atmamnaha 10. Maka kata Allah, kami sempurnakan dengan 10 hari lagi. Maka berapa hari Nabi Musa mendapatkan Taurat? 40 hari. Yaitu di bulan apa? Dimulai dari bulan Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan juga di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini ada hari penting di mana orang Yahudi pernah bercerita kepada Umar bin Khattab. Tahukah kalian bahwasanya kalian itu ada dapat hari yang dimana kalau datang pada kami maka kami akan jadikan hari raya. Redaksinya kurang lebih seperti itu maknanya. Apa itu? Yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Orang Yahudi kalau diturunkan hari itu kepada mereka, mereka jadikan hari raya karena besarnya keagungan di tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga di tanggal 9 Zulhijjah tersebut atau hari Arafah, itu hari disempurnakannya agama ini. Turunnya firman Allah SWT yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini ayat sudah kita kenal, sering dengar. Hari ini aku sempurnakan. Itu kapan turunnya, Pak? Ketika Nabi sedang melakukan wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar itu turun ayat apa? Surat Al-Alaq ayat pertama dari Al-Quran. Tanggal 9 Zulhijjah itu ayat yang menyebutkan sempurna agama syariat Islam. Maka dari itu dan banyak lagi keutamaan karena waktunya juga tak bisa lama-lama. Jadi kita langsung saja kepada bagaimana caranya kita untuk mengoptimalkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini yang sekarang tinggal 5 hari lagi atau 4 hari lagi. Yang jelas di bulan Zulhijjah ini di 10 hari di awal ini amalan yang utama, yang pertama yang kalau seandainya kita bisa laksanakan itu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mungkin bapak-bapak yang sudah melaksanakan, yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh itu merasakan luar biasa ibadah haji dan umroh tersebut, di mana semua kaum muslimin berkumpul menjadi satu, seakan-akan menjadi pertemuan besar. Semuanya Pak, dari berbagai macam daerah, berbagai macam negara, berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulitnya, semuanya menjadi satu. Dan bahasa komunikasi mereka pun satu, yaitu bahasa Arab. Namun di tahun ini pelaksanaan ibadah haji berbeda dengan ibadah haji yang lainnya. Kalau tahun-tahun yang lalu bisa sampai 2,5 juta orang, luar biasa.
kota Mekah yang sekecil itu, ya, itu dipenuhi dengan 2 juta orang. Ka'bah, ya, Masjidil Haram yang kecil itu dipenuhi dengan 2,5 juta orang. Tapi tahun ini itu kurang lebih yang saya dengar berita itu hanya sampai 1.000 orang dibatasi. Artinya ada 2,4 sekian orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Namun ada kabar gembira bagi orang-orang yang tadinya sudah meniatkan ibadah haji, sudah menabung, sudah mau akan berangkat. Ya. Ada sebuah hadis yang sahih yang pernah kita baca juga pada pertemuan sebelumnya di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi akan melakukan perang Tabuk, Nabi bersabda, di belakang kalian ada laki-laki, ada orang-orang yang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan. Dia tidak bersama kalian mengikuti perjalanan ini, tidak juga melewati lembah ini. Walakin syarakukum fil ajr. Akan tetapi mereka dapat pahala sama dengan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi akan melakukan perang Tabuk, ya, bersama para sahabat, itu kata Nabi ada orang-orang yang di Madinah mereka nggak bisa ikut, tapi mereka juga dapat pahala jihad, ya, dapat pahala jihad, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Habasahumul maut, atau dalam riwayat habasahumul uzur. Mereka ditahan karena ada sakit atau karena ada uzur. Jadi di sini orang-orang yang tadinya berniat akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, selama dia menjaga niatnya ikhlas karena Allah SWT, dia juga akan dapat pahala ibadah haji seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang saat sekarang ini 1.000 orang. Jadi 2 juta, 2,4 juta yang tadinya orang yang rencananya mau ibadah haji tahun ini tetap dapat pahala. Jadi tidak perlu bersedih hati. Tidak perlu bersedih hati. Memang ada orang yang kecewa berat, tapi kalau dia jaga niatnya tulus, ya, dan dia ikhlas menerima kenyataan ini, insya Allah dia akan dapat pahala ibadah haji. Jadi tidak sia-sia. Oleh karena itu orang-orang yang tadinya terhalang nggak perlu marah-marah, ya, nggak perlu pergi ke travel caci maki, nggak perlu, Pak. Qadarullah masya Allah, udah terima. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang. Namun juga ada hadis yang lain menyebutkan, dan juga ini lebih spesifik lagi. Orang-orang pada ketika itu Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda bahwasanya ada orang-orang ketika itu Rasulullah tidak pergi haji, tapi Rasulullah mengatakan, saat ini saudara-saudara kalian itu sedang melaksanakan ibadah haji, umrah dan seterusnya, maka kalian juga bisa mendapatkan pahala. Bagaimana dengan mengoptimalkan di bulan Zulhijjah ini? Maka di antara amalan-amalan yang hendaknya kita laksanakan di bulan Zulhijjah ini, yang pertama harusnya dengan niat yang ikhlas. Ini pertama. Karena tanpa niat yang ikhlas nggak ada artinya amalan-amalan kita. Itu pondasi yang utama. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amalan itu ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan diganjar berdasarkan niatnya. Maka di 10 hari ini, apapun amalan kita laksanakan, dan termasuk di hari tasyrik, hendaknya kita semuanya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah ini, yaitu kita senantiasa untuk memperbanyak ibadah dan menjaga amalia-amalia yang bersifat wajib, faraidul a'mal. Jadi amalan-amalan wajib kita dianjurkan untuk, ya, menjaganya salat 5 waktu. Kita usahakan jangan sampai terlambat. Karena di 10 hari terakhir ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, afdal minal faraid fi ghairiha. Lebih utama dari ibadah-ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi pahala kita melaksanakan sholat subuh pada hari ini itu berbeda
dengan sholat subuh yang dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, di bulan Muharram. Beda. Karena kita berada pada waktu yang mulia. Ketika kita bertemu dengan waktu yang mulia, amalan wajib pun dilipat gandakan pahalanya. Sunnah juga demikian. Ibadah-ibadah sunnah, sholat sunat duha, rawatib dan seterusnya itu berbeda pahalanya. Maka sholat di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dan seluruh sholat sunnah, demikian juga dengan puasa, baca Al-Quran, zikir, doa, ya, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, menunaikan kebutuhan orang lain, mengunjungi orang-orang sakit, mengikuti jenazah, berbuat baik kepada tetangga, memberikan makan, apapun bentuk kebaikan yang kita laksanakan di 10 hari ini itu dilipat gandakan. Maka kita jangan sia-siakan momen yang sangat-sangat berharga ini. Dan ini mencakup siang dan malam, walaupun untuk malam itu lebih utama bulan Ramadan, ya. Karena Allah SWT berfirman, wal fajri wa layalin ashr. Wal fajar, demi terbit fajar. Ada yang mengatakan demi terbitnya, dalam tafsirnya demi terbitnya fajar di tanggal 10. Wa layalin ashr, dan demi 10 malam. Para ahli tafsir semuanya, ya, jumhur ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam awal Zulhijjah. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in itu betul-betul malam itu begadang. Ada yang mengatakan jangan kalian matikan lampu kalian. Sahabat Nabi dan para tabi'in itu begadang 10 malam terakhir, 10 malam awal Zulhijjah. Seakan-akan mereka berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Qiyamul lail, apapun dilaksanakan. Kemudian juga bahwasanya di antara amal-amal soleh tadi secara umum, ya, bahwasanya semua amal yang bersifat wajib itu akan dilipat gandakan. Dan juga amal-amal yang lain juga seperti puasa, itu juga kita disunahkan. Di 10 hari awal ini, bulan Zulhijjah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, terutama di tanggal 8, tanggal 9. 8 ini disebut dengan puasa apa? 8. Puasa tarwiyah namanya. Yang tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah. Puasa Arafah ini kata Rasulullah SAW, siyamu Arafah ahtasibu indallahi yukaffiru sanah qablahu wa ba'dah. Puasa Arafah ini kata Rasulullah SAW, aku berharap kepada Allah agar bisa mengampuni dosa 1 tahun ke belakang dan yang akan datang, Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kita jangan lupakan puasa di 10 hari ini, tinggal 4 hari lagi, minimal tanggal 8 Zulhijjah, yaitu jatuh pada hari Rabu dan Kamis. Tanggal 10 nggak boleh, hari Jumatnya nggak boleh puasa, karena 10 itu sudah mulai, ya, pelaksanaan penyembelihan kurban dan hari raya Idul Adha. Kemudian di antara amalan-amalan sunnah yang sering kita lupakan tadi puasa. Jadi puasa itu diusahakan diperbanyak. Kalau tidak bisa seluruhnya, minimal sebagiannya dari 10 hari ini. Karena puasa ini Pak berbeda dari ibadah yang lainnya. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Kalau ibadah lain itu Allah balas itu bisa 700 kali lipat, ya, 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa itu nggak ada batasnya. Jadi puasa itu uniknya. Jadi ibadah puasa itu unik. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang dilupakan atau sunnah-sunnah yang dilupakan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, yaitu memperbanyak zikir. Zikir itu bisa tasbih, tahmid, tahlil,
Tasbih itu ucapan apa Pak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan takbiran. Istilah takbiran itu ya di Indonesia, dan biasanya itu satu rangkai. Bacaannya apa Pak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Biasanya orang mengucapkan takbiran ini kapan mulai? Malam takbiran. Kalau kalau Syawal atau Idul Fitri itu malam takbiran sampai nanti khatib naik mimbar. Kalau di bulan Zulhijjah biasanya orang akan melakukan takbiran itu dari malam tanggal 9 ya, malam takbiran Idul Adha sampai nanti selesainya hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Tapi yang sunnahnya Pak itu dimulai dari kapan? Dari sejak terbitnya fajar di tanggal 1 Zulhijjah. Jadi saat sekarang ini itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Takbir itu ada dua. Pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak ini adalah umum. Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan nanti khatib naik mimbar di tanggal 10 Zulhijjah. Para sahabat itu melakukan takbir ini Pak, itu di tempat-tempat keramaian, di pasar, di tempat kerja, di tempat banyak orang. Nah ini gimana? Belum pernah mungkin saya dengar ada orang yang melakukan takbir di pasar Cipinang. Kalau ada takbiran ini Allahu Akbar, belum, nanti tanggal 10 gitu ya. Tempat kerja Mas Wahid, Allahu Akbar, Allah, bangun, kirain tidur gitu. Ya, takbiran itu mulai dari tanggal 1. Dari tanggal 1. Karena agungnya dan besarnya tanggal 10 hari di awal ini. Ini disebut dengan takbir mutlak. Jadi takbir mutlak itu bukan dimulai dari malam takbiran, bukan. Kemudian yang kedua takbir muqayyad yang ditentukan. Kapan ini diucapkan? Yaitu ketika setelah pelaksanaan salat Idul Adha, itu di salat waktu di akhir. Setelah salat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Itu muqayyad namanya. Di luar itu tidak. Bisa dipahami ya. Jadi ada 2 jenis takbir. Takbir mutlak umum dan takbir yang ditentukan. Mutlak itu di mana-mana. Dan bahkan Syekh Shalih Al-Munajjid ya, hafizahullah, beliau mengatakan, dan boleh kita menggunakan alat-alat yang ada saat sekarang ini. Bapak punya speaker ya, kalau di rumah style itu takbiran. Mungkin capek ya, capek juga, udah style. Di tempat kerja punya komputer, ada speakernya, kalau diperbolehkan style takbiran. Untuk mengingatkan orang, membuat orang-orang akan dengar, ya Allah, Masya Allah, benar kita udah ada di bulan Zulhijjah ini, sebentar lagi mau korban. Insyaallah. Bapak mendengarkannya dapat pahala, orang lain juga mendengarkannya juga dapat pahala. Insyaallah. Ya. Di kereta. Iya. Kalau biasanya dengar teng-nong gitu ya. Nah, itu bagusnya diganti dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kasihan masinisnya nanti marah, karena SOP-nya nggak boleh. Kemudian juga itu takbiran, dan itu yang sunnah dilupakan, yang sering dilupakan, Pak. Memperbanyak takbir, tahmid, ya, subhanallah, alhamdulillah, dan dikeraskan. Di antara juga amalan-amalan yang lainnya juga yang dianjurkan di bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan korban.
Jadi confident azanallahu wa iyyakum, kurban ini bukan hanya untuk orang kaya. Sering saya sampaikan juga, kurban ini bukan hanya untuk orang kaya yang rumahnya 3 lantai, mobilnya BMW, bukan. Kurban ini untuk siapa saja. Bahkan dalam kalau ulama fikih ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini. Tidak satu tahun pun yang beliau lewati pasti Rasulullah pasti akan melaksanakan kurban. Padahal Rasulullah pernah satu hari itu beliau nggak nemuin makan. Pagi-pagi datang pada Aisyah, ada makanan nggak? Buka panci, nggak ada ya Rasulullah. Ya kalau gitu saya puasa. Bahkan kata Aisyah radhiallahu anha, pernah suatu bulan itu kompor kami atau tukunya itu nggak ada apinya, nggak keluar asap, yang ada hanya air dan kurma. Bayangkan 1 bulan Pak makan air dan kurma, gimana itu rasanya? Kering. Kadang-kadang hanya Rasulullah dapat makanan dari orang lain, itu saja. Gambaran kita orang yang seperti itu, yang di rumahnya hanya kurma dan air, itu kondisi orang yang gimana Pak? Orang kaya, orang miskin, atau orang gimana? Tahun-tahun yang lalu saya pernah dapat berita ada seorang nenek, dia bisa korban, padahal kerja nenek itu hanya mengumpulkan sampah. Masya Allah. Jadi kalau korban itu sebenarnya tidak berat. Yang berat itu hatinya. Yang berat itu hatinya Pak. Korban dengan harga kambing 2 juta atau 2,5 juta itu sebenarnya enggak berat. Aduh gimana kalau korban itu kan harus sapi. Siapa bilang sih? Ini gambaran atau persepsi yang salah. Di sebagian tempat di Sulawesi Pak, itu kalau ditawarin mau korban kambing atau sapi, sapi lah. Ada donatur ini ngasih 7 sapi. Ya Pak, kita jadiin 7 kambing, kita jadiin sapi. Padahal kalau harga sapi, makanya di sebagian daerah itu harga 1 ekor sapi lebih murah dari harga 7 ekor kambing. Ya kan? Padahal kalau kita lihat dari sisi utama, itu yang utama itu adalah jenisnya, yaitu adalah domba atau kambing dan semisal. Di antara keutamaannya, pertama, kemarin kita sudah bahas tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail. Ketika hendak disembelih, kan nggak jadi, diganti Allah sama apa? Sama sapi, onta, atau kuda, atau apa? Sama domba. Domba besar. Dan juga pernah Rasulullah itu korban 65 ekor kambing kalau nggak salah. Tapi Rasulullah tidak menggantinya dengan 1 onta, enggak. Sampai 30 capek ganti sama sahabatnya. Kambing, Pak. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW itu punya istrinya juga kaya, ada yang kaya. Tapi nggak pernah tuh Rasulullah menggantinya itu dengan onta gitu ya. Dan itu Rasulullah cukup dengan 1 kambing saja, bahkan 1 domba. Nah ini juga persepsi yang salah di masyarakat. Jadi kalau korban itu ditujukan hanya untuk personal. Jadi kalau ada 5 orangnya, tahun ini korban untuk bapaknya, tahun depan baru ibunya. Ini anak pertama, kedua, ketiga. Akhirnya ini menyebabkan orang jadi ragu. Kalau korban itu ya berarti cuma 1 orang dong. Kalau 1 ekor kambing, gitu kan. Ini juga persepsi yang salah. Rasulullah SAW itu melakukan korban itu 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bayangkan berapa jumlah istrinya? Rasulullah mengatakan, Bismillah, hadza anni wa anni. Ini dariku dan dari keluargaku. Dalam riwayat lagi, li ummati, untuk umatku.
Jadi satu ekor kambing itu Rasulullah ya meniatkannya untuk dirinya, untuk istrinya, dan untuk kita juga. Berapa jumlah umat Nabi Muhammad SAW? Dan kita ini Pak, umat Nabi Muhammad ini adalah anaknya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bapak kita. Kenapa saya bilang bapak kita? Karena istrinya siapa kita? Ibu kita kan, Ummahatul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman itu istrinya Rasulullah. Berarti Rasulullah bapak kita. Jadi wajar kalau Rasulullah itu ya kalau dia menyembelih untuk anak-anaknya. Dan kambing ini adalah makanan favorit Nabi. Ada sebagian daerah anti Pak. Bahkan di KM-nya itu kalau ada orang bawa kambing bawa, gak enak tahu bau, ya kan? Ada yang nolak Pak DKM-nya. Masya Allah, padahal domba itu adalah, kambing itu adalah makanan favorit Nabi. Nabi suka dengan paha kanan. Nah, bahkan dulu pernah diracun gitu. Ada yang juga persepsi mengatakan makan domba nanti kolesterol. Loh, sapi nggak kolesterol? Kolesterol juga. Jadi terkadang orang itu menyebabkan sugesti. Ada yang menyebabkan sugesti. Belum makan lagi baru cium aja udah naik kolesterol. Iya kan? Sebenarnya itu sugesti, Pak. Sugesti, belum lagi baunya. Nah, itulah sebenarnya kurang lebih dan banyak lagi secara umum. Jadi apa saja ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu di awal bulan Zulhijjah ini 10 hari ini mari kita perbanyak. Salat fardu kita, salat sunnah kita, sedekah Pak. Sedekah. Apalagi ya ini kembali masalah kurban. Kurban juga termasuk bagian sedekah. Di tahun ini pelaksanaan kurban 1441 Hijriah itu merupakan pelaksanaan. Kalau orang yang melaksanakan kurban adalah orang yang melaksanakan kurban yang pahalanya berbeda dari tahun yang sebelumnya dan akan datang. Kenapa? Kondisi saat sekarang ini di mana kita merasakan semuanya sangat sulit. Covid-19 ini menyebabkan ekonomi sangat sulit. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Afdhalus shadaqah judul mu'min." Sebaik-baik sedekah ada dalam kondisi sulit. Kalau kita bisa ya untuk berkorban di tahun ini, padahal kita dalam kondisi sulit, itu pahalanya berbeda, dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kondisi saat sekarang ini menyebabkan banyak orang-orang yang jatuh miskin. Artinya orang-orang banyak butuh dengan korban ini. Banyak orang butuh dengan korban ini. Diberikan itu senangnya luar biasa. Kaidah yang mengatakan segala sesuatu kalau sudah menjadi hajat ya orang banyak, maka dia akan menjadi ini ya, luar biasa. Maka dari itu gunakan manfaat ini, waktu yang tinggal beberapa hari ini betul-betul bermanfaat, sehingga setelah kita lewati 10 hari ini, tanggal 11, 12, 13, kita betul-betul bahagia. Seperti layaknya kita keluar dari bulan Ramadan, kita merasakan luar biasa, Masya Allah ya. Seperti hidup lembaran baru. Dan juga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Covid ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan normal. Dan kita berdoa di pagi yang mulia ini untuk agar Allah SWT memberikan, menganugerahkan kita rezeki ilmu yang bermanfaat. Allah marzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita akhiri dan kajian kita, dan mungkin tidak ada tanya jawab mungkin ya, karena udah sampai jam 6 pagi. Silakan yang ingin melakukan sholat sunat dan seterusnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.